Halo anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa di sekolah minggu online GKI Wonosobo. Tema kita hari ini adalah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Nah, melalui pembelajaran ini kita diajar untuk apa? Taat terhadap firman Tuhan. Kita mau bahwa hidup kalian, hidup saya berguna bagi Tuhan dan berguna bagi sesama. Oleh sebab itu marilah kita ikuti sekolah minggu online ini dengan sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh, hari suci dan teduh. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu ini, kita buka dulu dengan berdoa. Ikuti Pak Ori ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mengikuti sekolah minggu online GKI Wonosobo. Berkati Tuhan agar kami dapat mengikuti dengan baik. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa,
Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Amin. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Haleluya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik anak-anak, Pak Ori hari ini sedang menyemprot tanaman bunga agar bisa bertumbuh dengan baik, agar bisa segar. Nah, seperti kalian juga harus mendapatkan siraman rohani, yaitu melalui firman Tuhan yang nanti akan kita dengar bersama-sama. Air ini akan menyejukkan hati kita. Demikian juga firman Tuhan akan menyejukkan hati anak-anak semua. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap memuliakan nama Tuhan? Baik, kita ikuti acara berikutnya. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Bu Dewi hari ini. Dan hari ini Bu Dewi akan bercerita tentang Nabi Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Kita siapkan dulu yuk bacaannya. Bacaan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Nanti bisa dibaca sendiri setelah sekolah minggu online atau minta ditemani papa dan mama ya. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti apa yang guru kami sampaikan. Tuhan juga berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat ya cerita minggu yang lalu? Ya, cerita minggu lalu adalah bangsa Israel dipimpin oleh Nabi Musa menyeberangi Laut Teberau atau Laut Kolsom. Ya. Lalu bagaimana kelanjutannya untuk cerita hari ini? Kita simak yang berikut ini. Yuk, mari. Adik-adik masih ingat ya cerita sekolah minggu online minggu yang lalu? Cerita apa? Ayo. Ya, benar sekali. Yaitu cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan harus menyeberangi Laut Teberau atau Laut Kolsom. Dan Tuhan menolong bangsa Israel dengan membelah air Laut Kolsom sehingga bangsa Israel dapat lewat dan menyeberang dengan melalui tanah yang kering. Kemudian setelah dari Laut Teberau, bangsa Israel meneruskan perjalanan mereka
Setelah 3 bulan berjalan, tibalah bangsa Israel di padang gurun Sinai. Yang dekatnya ada gunung Sinai. Sesampainya mereka di padang gurun Sinai, maka bangsa Israel pun berkemah di kaki gunung Sinai. Kemudian Musa naik ke gunung Sinai untuk bertemu dan berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan memanggil Musa untuk naik ke gunung Sinai. Sesampainya Musa di atas gunung Sinai, Musa pun mendengar Tuhan bersabda. Tuhan bersabda bahwa Tuhan akan menjadikan bangsa Israel bangsa kesayangannya yang istimewa apabila bangsa Israel itu selalu taat dan setia kepada segala yang difirmankan oleh Tuhan. Dan ketika Musa kembali turun dari gunung Sinai dan menuju ke perkemahan bangsa Israel, Musa pun menyampaikan segala yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Kemudian bangsa Israel yang mendengarnya itu berjanji bahwa mereka akan mematuhi, akan mentaati segala yang difirmankan oleh Tuhan. Ya. Kemudian Musa pun menyampaikan bahwa dalam waktu 3 hari itu Tuhan akan berbicara secara langsung kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel harus melakukan persiapan. Persiapan apa saja yang harus dilakukan? Mari kita simak berikut ini. Persiapan yang pertama adalah semua ternak itu harus dimasukkan ke dalam kandang. Maka bangsa Israel pun membuat kandang untuk ternak-ternak dan membuat batas di kaki gunung Sinai, dan siapapun tidak boleh untuk melewati batas yang sudah dibuat, karena baik manusia maupun hewan yang melewati batas yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yang berani melewati itu pasti akan dihukum oleh Tuhan. Persiapan selanjutnya adalah bangsa Israel harus mencuci baju mereka supaya debu-debu yang menempel sepanjang perjalanan yang mereka lakukan itu dapat dibersihkan. Ya, adik-adik juga kalau mau sekolah minggu juga pakai baju yang bersih kan ya. Persiapan terakhir yang dilakukan adalah bangsa Israel harus membersihkan tubuh mereka. Badan mereka harus dibersihkan dengan mandi supaya mereka bersih dan siap untuk bertemu dengan Tuhan. Adik-adik pun demikian ya, kalau mau ke gereja atau sekolah minggu itu sebelum berangkat sudah mandi dan berpakaian rapi, ya kan? Pada hari yang ketiga, saat fajar tiba, maka terdengarlah bunyi petir, bunyi halilintar, dan awan yang sangat tebal menyelimuti puncak gunung Sinai. Kemudian terdengarlah juga bunyi sangkakala yang sangat keras. Maka sangat ketakutanlah orang-orang Israel itu. Mereka pun keluar dari kemahnya dan menuju ke kaki gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan. Bangsa Israel itu keluar dari kemah dan dengan hati-hati mereka mengikuti Musa untuk menuju ke kaki gunung Sinai untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan mereka berhenti di kaki gunung di
batas yang sudah dibuat sebelumnya. Sesampainya di dekat batas yang sudah dibuat sebelumnya, di kaki Gunung Sinai, bangsa Israel melihat Gunung Sinai itu diselimuti oleh kabut asap yang sangat tebal, seperti asap yang keluar dari perapian yang sangat besar. Sebab Tuhan turun ke atas Gunung Sinai melalui api. Dan Gunung Sinai itu pun bergetar dengan hebat. Ada gempa di sana dan membuat bangsa Israel sangat ketakutan. Lihatlah, bangsa Israel mentaati yang diperintahkan Tuhan untuk tidak melewati batas yang sudah ditetapkan. Mereka dengan sabar menunggu Tuhan bersabda. Bunyi sangkakala semakin lama semakin keras, dan dari atas puncak Gunung Sinai, Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung itu. Maka naiklah Musa ke atas Gunung Sinai, dan dari atas gunung itu Tuhan bersabda agar Musa mengajak Harun untuk naik ke Gunung Sinai juga, namun melarang orang-orang Israel untuk melewati batas yang sudah ditetapkan. Jadi hanya Musa dan Harun yang diperkenankan untuk menjumpai Tuhan naik ke atas Gunung Sinai. Adik-adik, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Sebagian perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Di sini kita belajar bahwa Tuhan mau supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang taat akan perintah Tuhan, selalu mematuhi apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah. Nah, Tuhan juga mau supaya adik-adik, juga Bu Dewi, selalu menjadi anak-anak yang taat. Tidak hanya taat kepada Tuhan, tetapi juga taat kepada orang tua, taat kepada bapak dan ibu guru. Kalau nanti misalnya ada sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan oleh orang tua kalian, jangan buru-buru marah atau protes ya, tetapi ditanyakan dahulu alasan kenapa papa mama melarang adik-adik melakukan hal tersebut. Jangan langsung marah-marah atau protes, karena pasti ada alasan yang baik di balik larangan yang diberikan oleh orang tua kalian. Nah, demikian cerita kita hari ini. Sampai ketemu ya. Dadah. Seperti biasanya ada tugas untuk adik-adik ya. Kali ini tugasnya adalah menghafalkan ayat hafalan, kemudian merekamnya dan nanti rekamannya dikirimkan ke Bu Dewi. Ayat hafalannya apa? Ayat hafalannya adalah diambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 8a yang berbunyi demikian. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya, Bu Dewi ulangi sekali lagi, kita ulangi bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya, demikian nanti yang harus adik-adik rekam dan kemudian rekamannya dikirimkan ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Sampai jumpa lagi. Dadah. Oke anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Demikian juga Pak Oris selaku Pak Tani ingin memberikan persembahan buat Tuhan. Hasil tanaman padi, hasil tanaman kebun saya. Nah, siapkan hati anak-anak, siapkan persembahan anak-anak untuk kemuliaan Tuhan.
tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari anak-anak, setelah persembahan kita terkumpul, kita akan bawa kepada Tuhan di dalam doa. Ikuti Pak Ori ya, berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan ini. Berkati Tuhan, agar persembahan kami berguna bagi sekolah minggu. Di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Nah
anak-anak, sekolah minggu online kita sudah selesai. Kita tentunya diberi kesempatan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa, minggu depan kita masih bertemu di sekolah minggu online. Ingat ya, jangan kemana-mana, dan selalu ketika kalian keluar dari rumah, menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan jaga kesehatan. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekolah minggu online sudah selesai. Berkati Bapa agar kami bisa taat dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.